Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohonkan rahman rahimnya Allah. Kita mohonkan rahman rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang pertama adalah saya bersyukur bibir ini masih sanggup, bibir ini masih bisa la haula wala quwata untuk bisa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang kedua adalah kita bersyukur bahwa dengan berusaha keras, bahwa dengan ridhonya Allah kita berucap, kita mengakui bahwa seluruh pujian yang ada di dunia ini adalah lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah selanjutnya adalah kita rakyat Indonesia, bahkan rakyat di dunia, saya kira semua makhluk di luar manusia pun bersyukur Habib Rizik Syihab tanpa berniat melebih-lebihkan ini. Beliau telah pulang lagi ke tanah air, ke tanah airnya yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah tanah airnya kita. Ini adalah amanah Allah untuk supaya disejahterakan, untuk supaya dijaga. Tidak boleh ada yang terluka di negeri ini, hatta hewan, hatta flora fauna sekalipun. Dan saya yakin semua mengucapkan tasbih, dan saya yakin semua mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas pulangnya dari tanah suci, dari Makkah Al-Mukarramah selama 3,5 tahun tidak boleh pulang ke Indonesia. Dan dengan takdir Allah dan dengan kuasa Allah, qadarullah, hari ini beliau telah pulang tadi jam 9.20 ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Apa saja yang dikerjakan oleh Habib Rizik di Tanah Suci? Biasa, makan, minum, ibadah umroh tiap minggu, tiap bulan, ibadah haji tiap tahun. Jadi kurang lebih 3 kali, beliau 3 kali tepatnya melakukan ibadah haji. Beliau bebas di situ, bisa menerima tamu. Jadi tidak ada masalah dengan teman-teman di kerajaan Saudi Arabia. Tidak ada deportasi, mana ada deportasi. Beliau umumkan semuanya, kapan, nomor pesawat terbangnya, jam terbangnya, semua beliau lakukan sendiri, dan semua dia lakukan dengan normal-normal saja, tidak melalui siapapun. Nah, banyak yang heran, bahkan ada senior saya mengatakan sambutan kepada Kiai Haji Habib Rizik Syihab itu berlebihan. Menurut saya tidak berlebihan, malah kekurangan begitu. Kenapa saya sebut kekurangan dan kenapa orang melihat itu berlebihan? Mari kita lihat. Salah satu pintu untuk melihat Habib Rizik Syihab adalah dengan melihat fenomena peristiwa 212 tanggal 2 bulan Desember dan 411. Ada apa dengan 212? Waktu itu sebelumnya ada pembiaran kepada seseorang yang bernama Ahok. Pembiaran apa? Beliau dibiarkan telah menista agama. Oleh karena itu masyarakat Indonesia yang sadar hukum dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, didukung oleh A'agim, didukung oleh UAS Ustadz Abdul Somad, didukung oleh Ustadz Adi Hidayat, didukung oleh Kiai Haji Arifin Ilham dan kawan-kawan, dan saat itu jangan salah, didukung oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Nah, waktu itu masih Kiai Haji Ma'ruf Amin pemimpinnya. Jadi sekali lagi, untuk menatap siapa Kiai Haji Habib Rizik Syihab adalah dengan kita memotret dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seobjektif mungkin ada apa dengan peristiwa 212 dan 411. Yang pertama tadi latar belakangnya adalah ada pembiaran terhadap Ahok yang
dia sudah menistakan agama, tapi dibiarkan masyarakat dengan dipimpin Habib Rizik Syihab meminta negara ini, eksekutif, legislatif, yudikatif bergerak untuk menegakkan keadilan kepada siapapun, dan tidak boleh ada yang paling kuat di Indonesia kecuali aparat penegak hukum, kecuali lembaga hukum. Itu yang diinginkan sejatinya oleh Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, dan jutaan massa yang datang ke Monas, dan lautan massa yang datang ke Monas, mengular sampai ke Sudirman, mengular sampai ke Tamrin, mengular sampai ke depan Bawaslu, mengular sampai ke Sarinah, mengular sampai ke Tanah Abang, bahkan sampai ke Petamburan. Jadi kalau dikatakan 13 juta, saya kira itu bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi yang melalui siaran-siaran langsung dan selanjutnya. Belum lagi kalau dihitung dengan subhanallah para malaikat yang datang. Dan saya yakin memang ada malaikat yang datang. Buktinya apa? Kiai Haji Arifin Ilham saat itu minta didatangkan hujan, karena kan waktu itu hari Jumat, saya masih ingat, saya bersama istri, keponakan, bersama ibu mertua, semua datang ke situ, kakak adik. Kira-kira jam 10 itu suasana mendung, tapi yang namanya Jakarta kan panas begitu. Bayangkan ada 7 juta orang mesti wudhu bareng-bareng. Saat itu Kiai Haji Arifin Ilham meminta datang hujan, maka didatangkanlah hujan. Oleh karena itu orang bisa wudhu bareng-bareng dengan hujan. Kemudian saat itu ada sholat Jumat yang jumlah rakaatnya cuma 2 rakaat, tapi lama sholatnya, saya kira sampai 30 menit. Ada orang menghitung kunut najilahnya saja sekitar 15 menit. Jadi bisa jadi sholat waktu itu sampai 40 menitan. Nah, sekali lagi, potret untuk melihat Habib Rizik Syihab adalah salah satunya dengan memotret apa sebetulnya yang terjadi di 212 dan di 411. Sekali lagi, orang berbondong-bondong datang ke sana tanpa iming-iming apapun, kecuali ingin tegaknya hukum Indonesia. Orang berbondong-bondong datang ke Monas, dan ada suasana tadi, suasana para malaikat ikut mendoakan dan Allah mengabulkan permintaan turun hujan. Dan kemudian apa yang terjadi, salat Jumat disertai dengan sesenggukan, orang banyak yang menangis bersungguh-sungguh meminta ke Allah agar Islam dikaruniai dengan agama Allah. Itu sesungguhnya yang terjadi, dan itu sebetulnya amanat para leluhur, dan itu sebetulnya amanat para pejuang, dan itu sebetulnya yang diinginkan oleh para pejuang, yang diinginkan oleh sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang diinginkan oleh tegaknya syariah di negeri ini. Jadi saya kira itulah potret seaslinya dari Kiai Haji Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Itu perlu saya tegakkan. Jadi bukan hanya Kiai Haji Habib Rizik Syihab saja, betul. Banyak kawan-kawannya di situ, termasuk saat itu sekali lagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian apalagi yang terjadi saat jutaan orang demo agar hukum ditegakkan. Sepulangnya demo itu tidak ada sampah yang tersisa, tidak ada satu gelas pun yang pecah. Ini demonstrasi paling beradab di dunia. Ini demonstrasi yang mengingatkan tidak hanya Indonesia, tapi mengingatkan dunia. Oleh karena itu wajar kepulangan Habib Rizik Syihab itu dinanti-nantikan. Oleh karena itu wajar saja kepulangan Habib Rizik Syihab itu diidentikan dengan penegakan hukum, diidentikan dengan keinginan kedaulatan bangsa ini, kedaulatan atas pangan, kedaulatan atas laut, bahkan kedaulatan atas garam, bahkan kedaulatan atas bawang. Jadi orang-orang merindukan itu. Memang sosoknya bisa jadi ada di dalam Habib Rizik Syihab, tapi orang berhitung pada sistem, kan? Orang berhitung pada suprastruktur dan infrastruktur begitu. Orang yang datang ke Soekarno-Hatta tadi adalah kelas menengah ke atas. Saya tahu ada dosen, ada mahasiswa, ada emak-emak. Mereka terpelajar, mereka sarjana, mereka adalah kelas menengah muslim yang sadar, mereka adalah sivil Islam yang sadar akan yang sadar akan hak dan kewajiban berbangsa, insya Allah. Jadi oleh karena mereka menginginkan tegaknya, oleh karena menginginkan kedaulatan berbangsa, seyogyanya eksekutif, legislatif,
dan yudikatif itu menyediakan karpet merah begitu kepada anak bangsa itu, karena mereka menginginkan bangsa ini berjaya. Tidak ada otak, tidak ada sedikit pun niat ini dalam diri mereka untuk merusak itu. Sudah tadi saya katakan, di Monas itu tidak ada satu pohon pun yang terluka. Rumput pun dihargai, apalagi bangsa ini. Rumput pun tidak boleh diinjak. Orang saling mengingatkan, jangan menginjak rumput Monas. Jadi sekali lagi, itu adalah peristiwa keadaban. Itu adalah amanat konstitusi yang sudah dipahami oleh anak bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, karena itu menjadi tanda bahwa kita saling mewangikan. Billahi fi sabilil haq, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah bangsaku.